Kabar baik datang hampiri Timnas Indonesia. Bung Toel kembali jadi sorotan publik. Gegara sebut PSSI terlalu memanjakan Sintayong. Serta beberapa kabar Timnas Indonesia hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Sang Garuda. Peluncuran jersey baru Timnas Indonesia mendapat tanggapan negatif dari publik nasional. Brand Erigo dengan nama Apparel Erspo secara resmi melaunching jersey Timnas Indonesia di bengkel Spech SCBD Jakarta Pusat pada hari Senin 18 Maret 2024. Beberapa pemain Timnas Indonesia, Timnas U20 Indonesia, dan Timnas Putri Indonesia turut hadir dalam acara yang digelar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat itu. Erspo menerbitkan dua warna jersey yang nantinya dipakai pemain Timnas Indonesia untuk bertanding. Jersey kandang masih tetap berwarna merah dengan list putih di kerah dan lengan. Untuk jersey tandang, Erspo meluncurkan warna putih dengan list merah di kerah dan lengan. Namun, peluncuran jersey terbaru Timnas Indonesia ini mendapatkan tanggapan negatif dari para pecinta sepak bola nasional. Banyak dari mereka yang menghujat desain jersey Timnas Indonesia, bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa seragam tempur Garuda mirip dengan Timnas Singapura. Kabar baik untuk Timnas Indonesia dengan mimpi buruk untuk Timnas Vietnam. Nguyen Chong Vuong terancam tereliminasi dari skuad Vietnam menjelang laga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nguyen Chong Vuong adalah pemain dari Yokohama FC yang dipanggil memperkuat Vietnam untuk melawan Timnas Indonesia. Ia sebelumnya pernah menjadi mimpi buruk Timnas Indonesia dengan 2 kali membobol gawang Garuda. Akan tetapi, nampaknya Nguyen Chong Vuong terancam kehilangan tempatnya di skuad final Vietnam untuk melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Chong Vuong mengalami cedera namun tidak terlalu parah. Cedera itu terjadi tepat saat Vietnam hendak menyelesaikan daftar akhir yang berangkat ke Indonesia. Melansir dari Soha, Senin 18 Maret 2024 pagi, Chong Vuong dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ia kambuh dari cedera engkel yang dia alami saat di Yokohama FC. Hasil pemeriksaan tim medis Vietnam akan dilaporkan ke pelatih Vietnam Philippe Troussier terkait perkembangan pemulihan Chong Vuong. Dipanggil Sintayong, Arkan Fikri mengaku kaget. Ya, ada nama baru yang mendapatkan panggilan ke skuad Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud itu adalah Arkan Fikri. Nama Arkan Fikri tak ada dalam 28 daftar nama skuad Timnas Indonesia yang dirilis PSSI pada tanggal 7 Maret lalu. Namun, tiba-tiba gelandang muda itu hadir di Media Day Minggu 17 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Arkan Fikri mengaku kaget dengan pemanggilan mendadak ke Timnas Indonesia itu. Sebab pemain berusia 19 tahun itu tengah menjalani masa libur kompetisi. Bahkan ketika pemanggilan itu datang, Arkan Fikri tengah berada di rumahnya. Pemain kelahiran Seredang, Bedagai, Sumatera Utara itu sedang menjalani ibadah puasa bersama keluarga. Respon bijak Justin Hubner soal Sintayong panggil pemain dari Belanda ke Timnas Indonesia. Ya, Justin Hubner mengutarakan opini terkait pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil pemain dari Belanda untuk memperkuat skuad Garuda. Sintayong memanggil total 28 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam pada laga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 28 nama itu ada beberapa nama pemain naturalisasi asal Belanda. Di antaranya adalah Justin Hubner, Nathan Chown, Sandy Walsh, Tom Haye, Jay Ijas, McLeod, Ivar Jenner, Ragnar Uratmangun, dan Rafael Stuik.
Dari nama-nama tersebut ada pemain baru alias pertama kali dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka adalah Tom Haye, Jai Ijes, Nathan Chown, dan Ragnar Ratmangun. Justin Hubner pun memberikan tanggapannya soal Sintayong memanggil pemain asal Belanda tersebut. Pemain Wolverhampton yang dipinjamkan ke Cerezo Osaka itu menilai pemain baru berkualitas akan berdampak baik bagi timnas Indonesia. Saya pikir itu bagus, bakal ada pemain baru dengan kualitas baik. Sementara itu, Witan Sulaiman memberikan tanggapan bijak soal kehadiran Jai Ijes dan Nathan Chown di timnas Indonesia. Jai Ijes dan Nathan Chown adalah pemain baru yang dipanggil pelatih Sintayong ke timnas Indonesia. Terkait kehadiran dua pemain tersebut, Witan menilai mereka akan memberikan yang terbaik. Ya, tentunya semua pemain yang dipanggil ke skuad ini pastinya ingin memberikan yang terbaik, memberikan 100% yang pemain punya, kata Witan Sulaiman. Gegara bernafsu ingin kalahkan timnas Indonesia. Vietnam impor bola langsung dari Indonesia untuk latihan. Persiapan pun terus dimatangkan kedua tim jelang pertemuan nanti. Salah satunya seperti yang dilakukan timnas Vietnam dengan mengimpor bola langsung dari Indonesia untuk latihan. Federasi Sepak Bola Vietnam (PFF) dikabarkan mendatangkan atau mengimpor bola dari Indonesia untuk membantu persiapan pasukan Philippe Troussier. Hal tersebut dilakukan agar para pemain tidak butuh waktu lagi untuk beradaptasi dengan bola yang akan digunakan pada laga kontra timnas Indonesia. Bung Toel kembali jadi sorotan publik gegara sebut PSSI terlalu memanjakan Sintayong. Ya, pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly, menyayangkan keputusan Sintayong yang hanya fokus mencari sepak bola naturalisasi ketimbang pemain dari Liga 1 untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut pria yang akrab disapa Bung Toel tersebut, semua itu terjadi karena Sintayong mendapatkan dukungan penuh dari PSSI untuk menaturalisasi pemain yang ia inginkan. Ya, Bung Toel menilai PSSI terlalu memanjakan Sintayong yang ingin memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Karena hal tersebut, Bung Toel pun merasakan Sintayong jadi malas melihat pertandingan di Liga 1 2023-2024. Terbukti dari 28 nama yang dipanggil Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan jelang melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berasal dari Liga 1 hanya 15 pemain saja. Itu pun nama-nama yang dipanggil sudah menjadi langganan pemain andalan Sintayong. Tentunya Bung Toel merasa sah-sah saja jika pemain yang dipanggil memang tengah bersinar di Liga 1 2023-2024. Namun ia merasa dari 15 pemain Liga 1 yang dipanggil Sintayong, ada beberapa nama yang justru tengah underperform alias bermain buruk.